Gini gamblangnya Kalau aja. kamu cuman Ah, siapapun Pak, akan sampai Gimana? ke takhta presiden Pak, apapun dia. Saya juga bisa sampai ke taktanya presiden Pak. Saya sendiri bisa sampai Pak. Saya sendiri bisa sampai. hmm. Lalu Saya sendiri bisa sampai. caranya gimana? Takhta Berarti tanpa prosedur. takhta dunia ya sama dengan takhta kerajaan surga Pak. Berarti tanpa prosedur. Iman Kristen kamu yang mana ini yang bapak? Ya? Halo. Gini. Saya tanya dulu aja. Gini. Prosedurnya Coba. begini Pak. Mana? Gini aja. Mana yang namanya doa yang diajarkan? Doa yang benar-benar diajarkan di ayat, di Alkitab, yang menyebutkan di kata-katanya itu, di teksnya ada yang menyebutkan Yesus. Coba kamu tahu doa Bapa Kami? Sebut doa Bapa Kami itu. Contoh, mungkin maksud banget itu gini. Doanya begini. Tuhan Yesus, berikanlah ini kepadaku. Amin Tuhan Yesus. Amin gitu. Kan? Itu sementara doa ya, Bapa Kami kan gini. Ya, iya. betul. Sementara doa Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ada nggak di situ? Yesus kami di surga, dikuduskanlah namamu. Ada nggak seperti itu? Itu di ayat loh. Itu di ayat dan begini, itu dikultuskan di pemahaman Kristen, ini. Halo. Ini yang bento ini. Pemahaman Kristen yang tidak benar. Saya bilang gitu karena Bang Giri, ini pemahaman Kristen yang tidak benar. Satu-satu ngomong. Satu. Santai. Aku nyantai di sini. Jangan keroyokan. Satu-satu ngomong. Satu-satu. Boleh kasih saya. Silakan Giri, silakan. Leo Libra. Iya, satu-satu dulu ngomong ya Bang. Satu-satu. Soalnya telinga saya dua, mendengarkan satu dulu. Oke? Silakan Bang Giri. Gini Bu, inilah pemahaman yang salah. Kalau dia samakan kedudukan atau ke takhta kerajaan surga sama takhta kepresidenan, berarti orang ini bodoh sekali Bu. Saya anggap dia bodoh karena apa? Takhta dunia itu bisa dibeli dengan uang, bisa diuangkan. Saya mau calon dewan. Saya bisa bayar orang untuk saya dapatkan kursi itu. Tapi sekarang kalau kamu mau masuk kerjaan surga, kamu bisa bayar dengan uang. Ataukah kamu mau ketemu presiden? Kamu sogokan ini, ini biar lurus saya mau masuk ke sana bisa. Tapi kalau takhta kerajaan surga tidak bisa disogok dengan uang. Kamu paham itu enggak? Kamu jangan samakan mau masuk dalam kerajaan surga. Sama kalau konsep kepresidenan. Kalau konsepnya, kalau di dunia itu real keuangan dalam arti untuk status jual beli. Statusnya memang jual beli. Tapi kalau di dalam ilmu agama kita masuknya kan ke persembahan. Apa itu persembahan, saya tanya? Ini Pak. Persembahan itu apa? Ini Pak, kamu itu lari jauh sekali Pak. Enggak. Kamu bantah Yohanes 14 tadi. Coba kamu bantah dengan satu ayat aja. Coba kamu bantah dengan satu ayat aja bahwa yang masuk dalam kerajaan surga itu bisa tidak melalui Yesus Kristus. Coba kamu bantah satu ayat aja kalau kamu Kristen. Lalu begini, bukan berarti kamu harus menuhankan Yesus. Kalau memang dia adalah jalannya, apa perlu? Saya menuhankan saya kamu jangan bilang dia itu saya anggap Allah sendiri. Bapak Giri, biar saya jelas. Iya silakan. Dari awal Silakan. dia sudah lama semenjak dan hal berputar. Allah sudah membuang kita, itu kepercayaan kami. Allah membuang manusia. Terus terimbang secara maafnya. Jadi Allah menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Bukan manusia. Nah, bukan manusia. Setelah itu lahirlah. Lahir. Jaringan Gak jelas. Pernah berdoa. Dengar, ada yang bilang mana letak katakan dia adalah Tuhan. Yesus ada berkata di dalam Alkitab, yaitu isinya aku adalah Bapa,
di dalamku ada Bapa, Bapa ada di dalamku. Itu maksudnya. Yang artinya Allah adalah aku adalah Allah. Itulah doanya Bukan gitu konsepnya. Bukan gitu Bang Jo konsepnya. Kalau berarti Allah ada di dalam aku ada di dalam Allah, itu bukan berarti kita itu adalah Dia. Kita bukan berarti Dia juga bukan berarti kita. Kalau Bang Jo ada di dalam saya, berarti saya itu Bang Jo. Kira-kira begitu. Halo. Selamat sore. Jaringannya Siap. enak. Mas Geri. Suaranya putus-putus. Mas Geri. Halo ya. Buat Mas Geri dan rekan-rekan Kristen lainnya, saya lihat dari tadi bahasnya Kristen, berdebat tentang Kristen. Sedangkan di sini di room ini kita mau tahu tentang Islamnya bagaimana lagi, bukan kita berdebat lagi antara Kristen. Konsep kan begitu. Dari host kan begitu. Bukan kita berdebat lagi dengan Kristen. Nanti dilihat sama, mohon maaf, agama Islam lainnya, kita bodoh. Gini bang. Maaf ya saya putus ya. Kalau soal kita debat satu sama lain, sama umat agama, sama agamanya, sama kepercayaannya kita berdebat, nggak usah jauh-jauh. Orang Muslim juga berdebat di dalam forum internet juga. Bukan masalah. Itu hal wajar, normal. Ini kita meluruskan. Gini Bang Leo Libra. Kita meluruskan bahwa lidah Bang Geri sama Bang Arya itu beda. Dia pergi, kabur dia. Meluruskan bahwa dia mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara Bang Ardito mengatakan Yesus itu adalah utusan. Dan saya luruskan, di dalam Bible kalian itu Yesus utusan, bukan Tuhan. Seperti tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18, dialah Allah yang telah mengutus aku, dan Yesus adalah rasul, adalah utusan Allah. Lukas 4 ayat 43. Terus banyak sekali Yesus itu. Lukas 7 ayat 16. Nah, itu semua banyak tertulis bahwa di dalam Bible kalian Yesus adalah utusan, dia bukan Tuhan. Nah, karena dia kabur, saya mau nanya. Nah, saya mau nanya, kalau dia Tuhan, apakah dia Tuhan pencipta langit dan bumi? Saya mau nanya di mana tertulis. Ternyata dia sudah kabur. Bagaimana ini? Kabur Ibu. Gini Bu, saya bikin simple aja. Kita make it simple, nggak usah terlalu muluk-muluk ke kitab aja. Karena kitab itu tergantung bagaimana pola pikir manusia yang membacanya. Gitu aja. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah lama-lama. Sekarang begini, kalau dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, saya kembalikan lagi ke ajaran doanya. Doanya ada nggak? Bapa kami itu bukan Yesus kami, tulisannya. Itu benar-benar ditulis loh. Itu doa loh, sakral loh doa itu. Oke, Pak Ardito, kalau Anda menganggap Yesus itu adalah utusan, ya kan? Yesus, Anda menganggap Yesus itu adalah utusan. Arti Allah itu sang pencipta langit dan bumi. Iya. Betul. Saya tanya, apakah Anda sunat? Saya sunat. Anda makan babi? Saya ikut perjanjian baru. Makan boleh. Makan babi? Tidak boleh. Nah, kalau Anda sini sudah sama dengan Islam, lalu apalagi mau, kenapa pada kabur sih? Kalau Anda sini sudah sama, hampir sama dengan Islam. Hanya saja Bu. Anda Gini Bu, saya maaf ya, bukan begitu. Pada dasarnya, konteksnya, agama itu bahkan di Islam pun ada Bu. Kalau saya mohon maaf ya, di Islam tuh ada di ayat, satu ayat saya lupa, tapi saya pernah dengar ayatnya bahwa orang Muslim pun harus mengimani ajaran yang sebelumnya. Benar nggak Bu? Ada itu di Quran itu. Iya. Maidah. Iya. Terus sebentar dulu, Yuhanita Sop, agama apa Yuhanita Sop? Halo, ya saya. Iya, agama apa? Saya Katolik. Oke. Penje Sop, agama apa Penje Sop?
Kristen, Protestan. Oke, Nisa juga Kristen. Oke, itu. Iya, saya Kristen. Oke, silakan. Bang Ardito, silakan lanjut. Iya, lanjut tadi aja. Apa pertanyaan saya tadi? Omongan Bang Ardito tadi. Oke. Ini di mana ini bising? Saya kasih dulu wanita bicara ya. Wanita dulu bicara. Silakan wanita dari Nisa. Nisa dari tadi sudah di sini. Ya, apa yang mau diinin Nisa? Iya, baik. Terima kasih ya, Bunda. Ini kan room bukan untuk room bukan untuk room bertengkar ya kan. Ini room diskusi. Contohnya ajaran Kristen itu bagaimana dan ajaran Islam itu bagaimana. Iya betul. Tadi pertanyaannya bagaimana? Loh, baru masuk ya? Bukan baru masuk, cuman tadi Awalnya itu kita membahas tentang hijab. Nih, bangsa Protestan apa Katolik? Saya Protestan, Bunda. Berarti menuhankan Yesus ya. Yesus menuhankan Yesus ya. Yesus Tuhan ya. Iya. Oke. Jangan gitu, Bun. Itu tadi tanyanya, kita Bun. bahas. Jangan Di gitu, dalam Bun, tanyanya. Hah? Tanyanya jangan gitu, Bun. Caranya jangan biar saya gitu. tanya. Percaya nggak Yesus itu Tuhan? Biar saya yang nanya, saya nanya. Jangan Ya memang menuhankan itu benar Yesus kan, ya, Yesus gitu. Tuhan. Iya. Memang benar pertanyaannya, salah pertanyaan mana? Nah, saya tanya, di mana tertulis di dalam kitab Mbak Nisa, Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi? Oke. Oke, dia mungkin lihat login, Contoh di kitab lihat Google. Yohanes. Apa? Yohanes berapa? Yohanes lagi, Bu. Oke. Yohanes 13, Mana? saya 13 gitu. Halo. Ayo. Mbak Nisa, Yohanes berapa, Mbak? Kemana itu? Ayo. 14 ayat 10 itu ya. Yohanes 10 ayat 14 itu ya. Silakan dibaca, Bang Joel. Yohanes 14 ayat 10. Silakan dibaca, sampai saya baca. Sabar buka Google. Yohanes 14 ayat 10. Ya. Ya, biar gak sepi ya, Bun ya. Sebenarnya kalau bilang ini perdebatan atau bertengkar, sebenarnya kan bukan ya. Kita kan nggak bertengkar. Kita itu Dulu tas mama biar beli hanya tomat saling sama cabenya. mengisi. Kita itu saling mengisi bagaimana pola pikir kita. Karena yang namanya kitab diturunkan itu kembali lagi ke manusianya untuk mengolah, menangkap Betul. kata-kata dari kitab itu bagaimana. Bukan semata-mata hanya dari sekedar kata pendeta itu, kata pendeta itu, kata pendeta itu, kata ustadz ini, ustadz itu. Jangan gitu. Kita juga punya intelektual sendiri, individu. Individu itu juga punya intelektual sendiri. Ngapain perlu hanya istilahnya kita hanya mengcopy paste dari seorang tokoh agama lalu kita mengimaninya dan mempercayainya. Dan begitu. Kita bukan bertengkar di sini tuh. Tadi kata Mbak Nisa tadi. Dan gitu. Oke, saya bacakan ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke, betul ya? Yes. Betul? Oke. Oke. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Di mana? Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Tadi jelas Bapa di dalam aku. Yos, suaramu pelan loh, Yos. Di mana? Seperti yang tertulis di dalam Kejadian, akulah Tuhan Allahmu yang menciptakan langit dan bumi. Begitu loh. Seperti dalam Kejadian. Nah, jadi Yesus juga harus begitu. Yesus mengatakan, akulah Yesus, Tuhan Allahmu, Sang Pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Dari ayat tadi sudah bisa dipahami. Katakan Tuhan, baru kita percaya bahwa dia adalah Tuhan.
Kalau tradisi Oh iya jelas. seperti Yo suaraku kecil jelas. tradisi Kita itu Yahudi tidak bisa seperti itu. percayaan kami. Kalian jangan keroyokan satu-satu. Kalian ngomong aku Satu-satu. sendiri nih. Satu-satu bos. Aku sendiri nih, sendiri. Satu-satu ngomongnya. Kristen ya. Kalau manusia itu udah diberikan kepada Yesus, itulah. Gak ada ikut campur, bukan itu menurut Kristen ya. Gak ada lagi ikut campur Tuhan Yesus itu. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kita tidak bakalan naik ke surga, ke tempat rumah Bapa Allah. Itulah percayaan kami. Kalau ada yang salah, gimana lah, udah dari awal gitu. Kalau Iya tidak maaf, Pak. mengikuti Maaf, Yesus, Bun, tolong Bun, bentar saya potong ya Bun, karena saya nanggepin tadi. Berarti dia tetap masih bersikukuh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuh, Yesus itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Itu Nah, menurut saya bukan mengatakan ada pencipta langit dan bumi. Pencipta langit Loh. tetap Allah. Tapi Yesus itu anak Allah. Jadi Allah itu sudah memberikan manusia kepada Yesus. Itulah menurut kepercayaan kami. kepercayaan dari Anda. awal- Itu kepercayaan dari Anda, awal Adam dan jangan Hawa, percayaan manusia kami. sudah berdosa. Izin gue bicara boleh nggak? Itu kepercayaan Anda ya, bukan kepercayaan kami. Kalau kepercayaan kami itu berarti saklek atau sudah paten. Kita menyetujui bahwa itu semuanya begitu. Iya begitu. Ya begitu kan? Tahu Kurang lebih dan begitu. ajaran kami manusia sudah berdosa dari awal Adam dan Hawa. Lalu Saya Ya katakan biar karena Tuhan karena Allah tidak mau memaafkan cuma-cuma gitu. Jadi dia menurunkan anaknya yang tunggal ke bumi gitu. Mohon maaf saya atau dia tidak. Ya oke, silakan Leo Libra. untuk Bang Ardianto, mohon maaf Kristen ya, Protestan. ya. Apakah engkau percaya dengan Tritunggal? Katolik, dia Katolik. Ardito katanya Enggak, Katolik. saya Kristen Bun. Kristen apa? Kristen apa? Saya Kristen Protestan, saya GKJ. Anda percaya dengan Tritunggal? Enggak. Siapa Kenapa? yang bilang Tritunggal? Siapa yang bilang ada konsep Tritunggal? konsep itu sudah ada dari Yakin kau? kala. Berarti Gini Bung. Bentar. Saya potong dulu ya. Saya pengen tanya, mana kata-kata bahwa Tuhan itu Tritunggal di kitab? Coba tunjukkan di kitab. Di kitab. Ada nggak? Di kitab itu Tuhan itu Tritunggal. Sorry Kitab. Bu, tadi jaringan baterai saya lobet. Enggak, tadi saya lanjut dulu Bang Geri. Oh iya, Ini Tritunggal. Badri Lobet ya. Gini Bento, kamu itu bukan Kristen, kamu itu saksi Yehova. Gimana Kamu itu? bukan Kristen, kamu itu saksi Yehova. Iya, saya tahu. Cara kamu bawa materi aja saya udah tahu. Padahal saya Kristen Protestan, saya jemaat biasa, tapi cara kamu bawa materi saja saya udah tahu, saya udah paham. ya betul, saya setuju dengan Bang Geri. Iya, itu kamu itu bukan Kristen Protestan, kamu itu saksi Yehova. Iya betul. Makanya kita perbedaan jauh. Kalau saya dan Bang Geri percaya. Yehova itu bukan Kristen. Saya mau kasih tahu kamu. Ya, Cuman Lalu aja kamu Intinya, cuma pakai kitab suci tapi pemahamannya intinya Bang Ardianto nggak percaya dengan Tritunggal. Itu aja sudah cukup, nggak usah panjang lebar. ya memang. Lah karena memang saya baca Alkitab juga nggak ada kata-kata istilah Tritunggal. Ada Alkitab dalam kita juga sama. kitab. Coba mana? Buktikan. karena kamu tidak paham. Enggak, buktikan dulu. Ada kata-kata Tritunggal tuh buktikan. Ada. Tahu Buktikan. pengakuan iman rasuli? Enggak, buktikan dulu. Kamu coba Nah, itu coba gini, sabar. Joel. Mohon maaf, Leo Libra. Yang Muslim aku nggak naikin dulu ya. Ini biar aku dulu. Soalnya kalau aku kalian udah naik aku nggak bisa ngomong. Jadi biarkan aku meluapkan. Yang Muslim Ya, Bu. jangan naik dulu ya. Bento, kamu Kristen betul ya? Kamu Kristen betul ya? Coba kamu baca pengakuan iman
Jangan lihat di Google ya. Coba kamu. Enggak. Ya gini. Saya tahu isinya. Saya juga sudah memahami itu isinya. Anda mesti mau mengakui, saya percaya pada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada anaknya yang tunggal Tuhan kami. Ya kan? Itu kan? Dan seterusnya. Kamu baca aja udah ngawur. Oh. Gini, Bung. Percaya itu bukan berarti mengalahkan, bukan menuhankan. Bos, ini kita bukan apa ya. Tapi saya takut. Saya takutnya gini, Bu. Gini, kalau orang-orang seperti ini ngaku-ngaku Kristen terus Ayam bakar, Pak. saya takut. Ini kitab suci loh. Jangan kamu mau framing kemana-mana dan kamu bohong di sini. Saya tidak mau seperti itu. Kita di sini Gini. gentleman. Dikira gentleman, saya Kristen. Saya KTP saya Kristen. Saya asli Kristen. Saya dari kecil Kristen. Lalu saya juga punya intelektual untuk memahami sesuatu kata-kata atau suatu permasalahan. Kenapa Anda tidak bisa memahami kata-kata itu dengan pola pikir rasional? Jangan dalam satu konteks agama dari pendeta. Kenapa? Pemahaman kamu aja udah beda jauh, Pak. Itu. Loh, kita juga bukan masalah pemahaman. Kalau bilang pemahaman, Bunda mungkin juga punya pemahaman yang beda. Kamu aja Karena kamu tadi apa tangkap Yohanes 14 itu udah melenceng jauh kamu. Yang mana? Berarti kamu itu Kristen. Akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapakku jikalau tidak melalui aku. Kamu aja tidak mau mengakui itu. Iya betul. Lalu bagaimana? Saya harus menuhankan jalannya. Begini, Pak. Kamu tadi kamu bandingkan kerajaan surga itu sama dengan kerajaan kepresidenan. Itu gimana itu, Pak? Pemahaman kamu gimana itu? Coba. Kontekstualnya begini. Kontekstualnya kan kita ikutin alur. Kita cari gamblangnya saja. Kalau kita mencari sesuatu tanpa menggunakan logik juga memang tidak bisa. Anda dikasih akal, dikasih logik untuk berpikir, melogika sesuatu. Begini, Pak, akal kamu itu dangkal sekali. Tapi saya yakin kamu ini punya pendidikan yang luas. Tapi kewawasan kamu kok gitu sih? Gini, Pak, makanya saya selalu bilang tadi, kalau untuk hal dunia, Pak, itu kita bisa bersaing dengan uang. Tetapi kalau melalui kerajaan surga, kerajaan Allah, kalau tanpa mengikuti apa yang dibicarakan di dalam firman Tuhan, maka itu tersesatlah kamu. Makanya bahasa jaminan kitab suci, orang Kristen semua percaya itu loh. Mayoritas percaya gitu loh. Mayoritasnya percaya. Pak, begini, Pak, Kristen yang sejati itu, Pak, dia punya kata kunci itu cuman Yesus Kristus yang bisa membukakan kerajaan surga untuk kita yang percaya kepadanya. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepada aku, walaupun kamu sudah mati, tetapi kamu akan hidup. Itu apa? Berarti Yesus itu Oke, biar saya gini. Oke, saya gini. Oke. Dia sudah mati. Iya. Oke. Bang Geri. Saya santai, Bu. Itu jawaban yang santai untuk saya, Bu. Pertanyaan yang simpel itu, Bu. Gini, Bu. Apakah Ibu pernah tanya ayah kandung daripada Ibu bahwa ayah, kamu ini betul-betul ayah saya Di ya? mana tertulis di dalam Bible Anda, Yesus mengatakan dirinya Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhan. Bentar ya, Kores. Yang Islam nanti dulu, biar aku dulu. Di mana tertulis? Di Kejadian, Keluaran, Bilangan, di mana tertulis?
Yesus Ya. mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, sang pencipta langit dan bumi, dan sembahlah aku. Ibu, begini Bu. Ibu omong seperti itu. Ibu tidak pernah mengenal ibu punya diri. Kalau ibu omong seperti Jawab itu. aja di mana tertulis, di mana tertulis. Saya nggak nging. Coba- Jangan coba- asumsi dulu, jangan asumsi. Di mana tertulis? Bilang tidak ada. Coba baca di pertama Yohanes. Coba baca di pertama Yohanes. Coba baca di Yohanes pertama berapa? Yohanes berapa? Yohanes Yohanes 1. Coba baca. Yohanes 1 ayat. Baca sampai ayat 14 saja. Ayat 1 sampai 14 Kau bacalah saja. sendiri. Sembarangan disuruhnya aku baca. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kau baca sendiri. Enak Iya, aja lu suruh gua baca. Baca sendiri. Ibu tanya dalil, aku kasih dalil. Sedangkan aku di Iya jalan baca, tapi kalau kau suruh aku baca dari ayat 1 sampai 14, daripada aku ngos-ngosan, mending kau baca sendiri, biar kami dengar. Baca sendiri. Supaya ibu ini apa toh? Karena ibu minta dalil. Iya Aku baca sendiri baca. Masa Yohanes 1 sampai 14 suruhnya aku baca. pernah kan ibu pernah Biar tahu. saya yang baca, Oh, biar saya yang baca. Ini ayat kamu loh, aku yang Silakan, apa silakan. kamu loh. Gitu. Bang Geri silakan dibaca sama Pensom, silakan. Tenang, baca Bang Pensom, silakan. Bacalah Bang. Bang, kalau abang bacanya kayak gitu kami nggak denger. Kalau kamu bacanya kayak gitu kami nggak denger. Woi, Oke. Gabi kami nggak denger kau ngomong apa, nggak denger. Host kok ribut sih, host. Aduh, gimana sih? Hmm. Terus kok ribut sih Enggak, aku Bu? nggak emosi, aku pakai. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ribut-ribut, ayo baca. Nggak pakai ini, pakai biar bisa kami dengar. Kalau dia Bang Fedzop baca melalui Google, kayak gitu gimana kita mau denger gitu? Ya udah. Nggak denger Bang, kami nggak denger. Ya Ini udah, baca nggak usah. apa, Kalau udah? nggak ada yang baca gini aja. Aku mau tanya host nih. Keimanan host, boleh nggak? Iya udah, jawab dulu ada apa enggak? Itu enggak ada di situ dikatakan Yesus adalah sang pencipta langit dan bumi. Enggak ada. Kau baca sampai mampus pun enggak ada. Pertama Yohanes. Jawab dulu ada apa enggak? Enggak ada, selesai. Ada, kenapa nggak ada? Pertama Yohanes, coba baca. Astagfirullahaladzim. Kau baca kalau ada itu, baca. Biar kami dengar, baca. Aku nggak bawa kitab aku di tempat kerja loh, Bu. Makanya aku. Iya udah, enggak ada di situ, enggak ada. Malahan justru yang ada di dalam Bibelmu, sembahlah dia. Di dalam Bibelmu tuh, sembahlah dia, Tuhanmu dan Tuhanku, Allahmu dan Allahku, Bapamu dan Bapakku. Yesus yang mengatakan begitu. Artinya Yesus tidak ada mengatakan sembah dia, tapi sembahlah Bapa. Sembahlah Bapa, itu kata Yesus. Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Aduh. Tergantung iman pribadi masing-masing. Memang dalam Alkitab tidak Teman-teman ada muslim bahwa udah minta naik dari tadi. Saya mau tanya kamu ini loh, boleh nggak? Enggak, artinya enggak ada. Iya, boleh bertanya, boleh. Tapi kita clearkan dulu ini Bang Geri. Kita clearkan dulu. Ini kenapa? Udah. Artinya enggak ada. Ya, artinya enggak ada ya. Ada apa? Kitab suci itu lengkap, Bu. Dari A sampai Z itu lengkap tentang Iya, mana kebenaran. tertulis? Di mana tertulis? Sembahlah Bapa, sembahlah Bapa. Sembahlah aku Tuhan Allahmu, sang pencipta langit dan bumi. Di mana? Ya, Yohanes 1, baca. Udah dibaca Bang, nggak ada di situ. Aku dan Bapa adalah satu, itu bukan aku Tuhan Allahmu, sang pencipta langit dan bumi, tidak. Seperti yang tertulis dalam Kejadian tuh. Karena ada dalam Kejadian itu ya, dalam perjanjian lama dibilang gini, aku ada Tuhan Allahmu yang menciptakan langit dan bumi. Nah begitu, Yesus juga harus mengatakan begitu. Aku adalah Yesus, Tuhan Allahmu. Nah ada enggak? Kan Bapak mengatakan gitu di Loh. Perjanjian lama itu bagian dari kitab apa, Bu? Bisa nggak saya bicara sebentar? siapa yang mau ngomong nih? Saya. Ya. Siapa? Penja Memang Sob? Ya, memang benar dalam Alkitab kami tidak ada tertulis Yesus mengatakan bahwa sembahlah aku, karena kan Tuhan tidak menyombongkan diri. Tuh Pada- dia, ya, tuh jawab dengan lihat jujur. dalam- Nah aku setuju, jujur dalam silakan. kitab Kejadian, dengar, kitab Kejadian pasal 1
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Maka Allah berfirman, jadilah terang dan jadilah pagi, itu hari pertama. Itu kan Allah belum terlihat. Maka pada waktu itu, bahwa bangsa Israel mencari Tuhan Allah yang mana sih sebenarnya, Allah yang mereka ingin, yang artinya Mesias itu yang dinantikan. Mereka mencari Yesus itu di mana, Allah itu di mana sesungguhnya. Tetapi pada perjanjian lama, Allah itu tidak kelihatan, hanya roh yang berbicara melalui Musa dan para nabi-nabi yang lain untuk mengeluarkan bangsa Mesir dari tanah perbudakan, dari orang Israel dari tanah perbudakan, dari Mesir. Nah kemudian pada kitab perjanjian baru, yang itu sudah dihilangkan, kitab Taurat sudah dihilangkan, makanya pada Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu sudah tidak lagi wujud seperti roh, karena kan bangsa Israel waktu itu mencari Allah yang sejati, Allah yang bisa berwujud seperti manusia seperti apa. Makanya dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian, maka Allah mengeruniakan Roh Kudus lewat Bunda Maria sehingga melahirkan dan dinamai Yesus, karena Yesus itu adalah nama manusia, yaitu Jesus. Bukan berarti Allah. Allah itu Allah yang telah menghadirkan menjadi roh, turun dari langit, turun dari kerajaan sorga, mendiami kandungan Maria sehingga melahirkan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Pada kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu adalah Allah dan telah menjadi manusia. Oke, stop. Yesus Enggak, gini, itu stop. adalah Allah. Stop. Yesus itu adalah Stop. Allah. Bentar, Aneh, saya ini kan mau itu. udah mulai saya. aneh, udah mulai Yesus aneh. itu adalah Allah. Iya. Betul. Iya. Oke, kalau Yesus adalah Allah, berarti yang disalibkan itu Allah. Ya, Begini, Bu. Yesus itu Iya. disalibkan itu dia sebagai manusia, Aneh. bukan sebagai Allah. Dia disalibkan, dikaruniakan karena mengampuni dosa ibu dan dosa kita semua. Yesus Gini, stop dulu. Dia menjadi Stop. Yesus. Kenapa disalibkan? Karena pada raja Yahudi, orang yang berbuat api segala macam itu harus disalibkan. Kenapa Tuhan Yesus menanggung itu? Karena dia mengasihi orang-orang. Oke, iya selesai. Saya terima. Berarti yang disalibkan adalah Allah. Betul? Begini, sabar saya jawab. Jawab aja, jawab gak? Berarti yang disalibkan adalah Allah, iya atau tidak? Tidak. Bukan. Karena Allah, Tadi katanya iya. Mana Allah betul? sudah bisa manusia. Gini, saya mau jawab kamu, Ibu. Diam dulu. Saya mau jawab kamu. Kalau Allah tidak bisa disalibkan, Tuhan juga tidak bisa disalibkan. Dia datang Tadi sebagai katanya Yesus adalah Allah. Gimana itu? dengar dulu. Aklahannya dia tinggalkan di kerajaan surga. Dia turun sebagai manusia, paham nggak? Dia Keaklahannya turun sebagai manusia, oke. Kita tiktokan aja, dia turun sebagai manusia. Allah Iya. turun sebagai manusia, betul? Iya. Iya, Oke, melalui Yesus bentar. Kristus. Allah turun sebagai manusia. Berarti di surga udah gak ada Allah. Begini, Kosong. Tuhan Yesus meninggalkan keaklahannya di takhta kerajaan surga. Dia turun sebagai Meninggalkan, berarti di surga gak ada Allah ya. Berarti di surga gak ada Allah, betul? Dia menjadi manusia, Lagi sibuk. betul? Kenapa tidak Betul. ada? Kenapa tidak ada? Saya sudah Pak bilang Yuri, tidak ada. keaklahannya dia tinggalkan di kerajaan surga. Oke, Dia turun sebagai manusia. keadaan manusia yang banyak dosa sehingga ditinggalkannya kerajaan surga. Waktu Allah menjadi manusia, berarti di surga tidak ada Allah, betul? Tapi Allahnya di mana? Kosong, Allahnya di mana? Sekarang dia jadi manusia, Allahnya di mana? Oke, Pertanyaan balik kamu. sekarang dia menjadi manusia kan? Allahnya Iya, jadi iya. manusia kan? Iya. Betul? Iya. Di surga gak ada Allah kan? Betul? Allahnya di mana? Terus saya tanya kamu, Allahnya Oh, di mana? nanya sama aku Allahnya di mana? Kamu yang Jangan bilang kamu dong. sendiri. Oh, kamu yang buat narasi. Kamu sendiri. Bukan Allah. Dengar dulu, kamu dengar dulu. Paham nggak bagus, Bento. Kamu dengar dulu. Kalau Yesus atau Tuhan dan Allah turun sebagai Tuhan dan Allah, maka dunia ini tidak bisa menghakimi dia. Kamu paham nggak? Itu yang pertama, poin yang pertama. Kamu paham dulu. Makanya dia turun sebagai manusia. Darah dan Iya, daging. saya terima. Ya, Ini ya, Yesus turun sebagai manusia. Saya terima, dengerin saya. Saya terima, Yesus turun sebagai manusia. Berarti di surga gak ada Bapa kan, gak ada Allah kan? Betul? Kamu
host ini putar kemana-mana. Ya, jawab saya dulu. Kalau tidak ada Allah di surga, Yesus menjadi manusia. Dengar saya. Ini bukan mutar, kamu yang membawa narasi. Kalau tidak ada Allah di surga, sudah menjadi manusia. Allah menjadi manusia, ya kan? Kamu nggak paham Kristen, saya yang paham. Dengar dulu. Ya Robi ya. Paham. Paling paham, dia sih paling paham. Gini. Apa sih paling paham? Coba dengar. Dengarin saya. Kalau Allah, dengarin saya. Allah menjadi manusia Allah berubah nih jadi manusia. Betul? Dilahirkan oleh Maria, betul? Nah, berarti kalau Allah menjadi manusia, nah, berarti Allah menciptakan Allah, begitu? Aduh, otak kamu tuh. Aduh. Dengar. Ya, ngawur, mulai ngawur. Dengar baik-baik. Oke, dengar baik-baik. Aku udah dengar loh, Bang. Aku udah dengar rumah Bang. Nih, dengerin. Allah nih jadi manusia, Roh Kudus. Berarti Allah menjadi Roh Kudus di dalam perut Maria, betul? Dalam perut Maria. Roh Kudus bukan Roh Kudus. Roh Kudus, ya Roh Kudus. Allah berubah menjadi Roh Kudus di dalam perut Maria, betul? Betul? Nah, lahirlah dia. Nah, si Maria ini siapa yang ciptakan? Si Maria siapa yang ciptakan? Ya, betul. Kamu paham, kamu tanya, Yesus itu turun sebagai manusia, terus Allahnya di mana? Saya udah jawab tadi. Saya bilang gini, kalau Tuhan atau Allah turun sebagai Tuhan dan Allah, maka dunia tidak bisa menghakimi dia karena penggenapan firman. Oke, saya terima. Saya terima. Saya terima. Yang ciptakan Maria siapa? Gimana? Yang ciptakan Maria siapa? Allah lah, Tuhan dan Allah. Oh, dan yang Allah itu ciptakan berarti Maria dua- adalah dua Allah. sosok loh. Berarti Allah diciptakan oleh ciptaannya. Begitu. Allah jadi manusia. Aneh, Yang mulai ciptakan ngawur. Maria Allah. Allah Mulai menjadi ngawur. manusia. Ngawur. Berarti Allah dilahir dari rahim ciptaannya, begitu. Ngawur, Tanpa ngawur. dibentuk oleh Roh Kudus atau oleh Allah, kita manusia tidak akan jadi. Kamu paham nggak? Ngawur, ini ngawur, udah ngawur, fix ngawur. Tanpa Oke lah. dibentuk, tanpa dijamah oleh Roh Kudus dan Allah, maka dunia tidak dibentuk dan manusia tidak akan dibentuk. Paham? Kamu Ya. berdua sama Bento ini. Paham, Bang Geri, paham. Cuma begini tadi kan saya tanya. Berarti Allah itu dilahirkan oleh ciptaannya sendiri, betul? Kan Allah jadi manusia. Saya tanya ulang lagi. Dibentuknya dunia siapa yang buat? Terus dibentuknya manusia siapa yang buat? Allah. Allah, Terus Maria siapa yang buat? Masuk jurang. Allah, Allah. Kamu kok otak kamu kok ikut si Bento itu yang dungu itu. Oh, Bento diam. Atau saya turunkan Anda, diam. Biarkan ini urusan saya. Sama Geri, jangan kau pancing-pancing emosinya. Udah Siap, tinggi siap. dia. Oh ya, silakan Geri, silakan. Sudah Ya, jawab terus sendiri. Geri, silakan Pak Geri. Mau jawab juga kamu potong host kok nggak netral sama sekali sih. Aneh aku. Jadi nggak enak kalau diskusinya gini. Kenapa? Sabar lah. Host kita kasih narasi dan host tanya kita jawab. Dengar dulu kita. Host jangan pang itu gimana? Itu nggak benar kalau Dari gitu. tadi aku dengerin kok panjang lebar loh. Dari tadi aku dengerin kok panjang lebar. Justru Bang Geri yang tidak menjawab pertanyaan saya. Udah jawab semuanya Bu. Saya kasih dalil juga nggak mau baca Mana? alasan itu. Ayat gini. Oke, itu. saya tanya lagi. Berarti Allah menciptakan dirinya sendiri, begitu? Bu, kalau Bu omong seperti itu, berarti Bu tidak pernah. Sekarang gini, kalau di Muslim, saya tanya balik ini. Di Muslim yang menciptakan manusia itu siapa? Saya tanya dulu. Allah. Terus di Muslim yang menciptakan Allah itu siapa? Yang jadikan Allah siapa? Oh, nggak ada. Dia tercipta sendiri. Allah nggak ada. Allah itu memang ada. Dia nggak menciptakan diri sendiri. Ayo. Karena gini. Ya oke, bagus. Jawaban kamu bagus. Saya oke, itu kepercayaan kamu. Tapi saya tanya lagi. Allah kamu itu Allah siapa, Bu?
Allah kami Allah seluruh umat yang ada di dunia ini. Allah itu cuma satu, Bu. Nggak mungkin Allah Kristen Iya, sama Allah kamu. itu satu. Allah itu Allah saya, Allah kamu juga. Hanya saja permasalahannya Yesus kamu tuhankan. Bu, iya gini, Bu. Iya. Saya mau tanya. Bu. Iya katanya diakuinya. Iya. Jawaban Ibu, saya tidak bantah karena itu keyakinan Ibu. Saya hargai itu. Iya. Dengar dulu. Saya hargai Iya. itu. Maksudnya Itu iman tidak Ibu. toleransi. Itu iman Ibu. Saya tidak pernah bantah tentang iman orang. Karena kita bertanya, apapun jawabannya tentang iman dia, itulah jawaban dari iman dia. Tetapi jangan bantah yang tidak benar tentang iman orang. Ini saya mau bertanya. Saya tidak membantah imanmu, Bang. Saya tidak membantah imanmu, tidak. Kalau sudah jatuh keimanan, itu saya nggak bantah. Saya nggak bantah imanmu, Bang. Ini kita membantah bibirmu, pernyataanmu, bahwa apa yang kamu katakan tidak ada tertulis di dalam bibirmu. Itu yang dibantah imanmu, saya nggak bantah. Yang mana yang tidak tertulis? Coba, yang mana yang tidak tertulis? Seperti yang tertulis bahwa tidak ada di dalam bibirmu mengatakan bahwa Yesus mengatakan sembahlah aku, dan itu sudah dikatakan oleh Efesus. Iya, tidak ada tertulis. Jadi di sini Yesus itu bukanlah Tuhan. Justru di dalam Bibel Abang banyak sekali ayat-ayat mengatakan Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi. Ibu yang menyimpulkan kitab suci saya. Kok saya katakan, saya udah sebut loh tadi di dalam ayat-ayatnya. Kamu kok larinya kemana-mana sih, Bu? Jangan ambil Kok lari kesimpulan kemana-mana? Bu, jangan ambil kesimpulan dari kitab suci saya, Bu. Karena Kok lari kemana-mana? cuma tahu baca aja. Tapi pemahaman Ibu nggak itu tentang kitab suci. Astagfirullah. Orang yang memahami kitab suci, dengar. Orang yang memahami kitab suci itu orang diurapi sama Roh Kudus baru bisa memahami itu. Sama seperti orang Kristen. Oh, Orang begitu. Orang Muslim tidak punya Roh Kudus loh. Roh Kudus dalam tubuh kami gitu. Tidak punya. Kami nggak punya Roh Kudus, punyanya Roh. Jadi di dalam tubuh kami ada Roh, tapi bukan Roh Kudus. Iya, kenapa? Roh yang kami Jadi miliki kalau- itu dia kudus. Kalau di dalam tubuhnya Bang Geri ada Roh Kudus? Ada. Ada. Oke. Kalau di dalam tubuhnya Bang Geri ada Roh Kudus, coba baca doa Roh Kudus gimana? Bu, kata Roh Kudus dalam hidup seseorang yang umat yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak bisa mengumbar kemana-mana bahwa saya ini punya Roh Kudus loh. Saya akan Lah berbuat tadi ini. buktinya ngomong. Ya saya ngomong karena saya punya, saya rasa diri saya punya, bukan saya mau umbar di publik bahwa saya punya ini, saya punya itu dan punya ini, Bu. Itu salah, pemahaman yang salah, Bu. Loh, kalau itu Kalau menurut Abang kamu, punya Roh kalau menurut Kudus. kamu jangan maksain saya. Kalau kamu memaksakan saya untuk sama pola pikirnya dengan Anda, dan Anda menyalahkan pola pikir saya seolah-olah saya Kristen abal-abal, berarti jangan maksakan saya. Oh, Anda saja nggak bisa menyebutkan apa yang Saya nggak Maksud kok? kamu, tapi pemahaman kamu itu kok lari kemana-mana. Makanya saya ragu sama kamu itu loh. Kamu itu Kristen apa gitu. Nah, kalau kamu meragukan itu, berarti semuanya berhak meragukan Anda. Kenapa Anda tidak boleh diragukan? Iya, halo. Kenapa? Karena Kristen yang lain-lain bela saya, tapi kamu nggak. Coba. Gini Bang, saya nggak bela satu sama lain. Kita itu di sini Iya, bukan satu-satu debat. dulu, satu-satu. Anda baru naik, diam dulu. Kita di sini tuh bukan debat. Kita tuh di sini mencoba meluruskan atau berpikirlah dengan jernih, begitulah. Anda Sudah, tadi berbicara tadi panjang. Saya ada pertanyaan buat Ngotot host gitu. tadi belum jawab habis. Halo, selamat siang semuanya. Anda Iya, ngotot. siang. Sebentar. Ya. Jadi Silakan. Geri, Bang, Ya, silakan jadi- Bang Geri. Atau ini Ya, yang kan. diam nih. Tuh. oke, sebentar dulu ya aku bicara. Jadi Suaraku udah mau habis nih ya, teman-teman. Ya. Jadi gini, jangan nanti salah memahami ya. Jadi dari keyakinan kami itu yang namanya Allah dan Tuhan itu
kita harus bedakan dulu gitu loh. Jadi Allah Teman-teman, suaraku kayaknya udah mulai bentar. Bang Jack, suaraku udah mulai habis. Aku naikin teman muslimku dulu ya. Oke, lanjut Bang Jack. ya, jadi biar kita ini dulu, jangan nanti jadi kita di sini tertawa-tawa tidak ini, karena kalau kita tertawa-tawa kan kurang elok kan gitu kan. Jadi artinya gini, Allah itu transenden gitu loh. Jadi manusia itu tidak bisa mengetahui tentang bagaimana Allah itu gitu loh. Jadi karena kita tahu Allah itu adalah roh gitu kan. Jadi jelas itu tertulis di perjanjian lama itu kan roh Allah melayang-layang, artinya melingkupi seluruh ini. Jadi bagaimana manusia mengetahui tentang Allah itu? Jadi Allah tidak pernah jadi manusia. Yang jadi manusia itu adalah firman-Nya gitu loh. Firman yang jadi manusia itu tertulis di Yohanes 1 ayat 14 kan gitu kan. Jadi firman itu dan roh itu ada dalam diri Allah. Jadi seperti manusia kan ada jiwa, ada roh, ada tubuh. Sekarang si blokir nih, host nih, apakah saya bisa bersahabat dengan jiwamu sendiri? Nggak bisa dong kan? Apakah saya hanya bersahabat dengan tubuhmu? Nggak bisa kan? Jadi harus komplit gitu loh. Jadi antara kami menyebut Allah itu adalah Bapa, ya kan? Bapa mengutus anaknya. Jadi nanti kan kita lihat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus anak yang tunggal untuk agar manusia itu tidak binasa gitu loh. Jadi melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kenapa sang Bapa itu mengutus sang Firman jadi manusia? Karena memang latar belakangnya manusia itu kan sudah jatuh dalam dosa. Makanya kita lihat di Kejadian, sewaktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah melakukan satu perintah gitu loh. Perintah itu kan hukum. Artinya hukum Allah itu akan berjalan terus gitu loh. Di mana Tuhan sudah berkata, jika engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Jadi di Taman Eden itu memang ada dua pohon, satu buah pengetahuan, satu lagi pohon kehidupan gitu loh. Jadi ini kan permainan iblis kan. Jadi iblis ini kan dia tahu kan. Jadi dia menggoda Hawa kan. Hawa itu kan digoda dia gitu loh. Jadi namanya iblis kan tukang tipu. Jadi tukang tipu, tukang apa kan gitu kan. Jadi iblis itu kan tukang menyesatkan kan gitu kan. Jadi disitulah sewaktu Hawa memakan buah itu, terus dikasih sama Adam. Mereka memakan buah itu. Jadi sewaktu mereka makan buah itu, mata mereka terbuka, mereka tahu mereka telanjang kan gitu kan. Akhirnya mereka menutupi semua auratnya kan gitu. Maaf Bang, saya potong. Enggak, saya potong dulu. Anda malah menceritakan kita itu di sini roomnya mayoritas orang Kristen. Nggak perlu, kita sudah dengar itu, bahkan mungkin saya sekolah TK saya sudah dengar. Ya, saya sudah dengar itu. Jadi gini. Jadi intinya gini dulu. Ini tadi kan konteksnya dari awal. Apakah Anda mempercayai Yesus itu adalah Allah? Kan saya udah jelaskan. Atau Tuhan? Ya, jadi makanya tolong dibedakan. Kalau Allah itu kan dalam keimanan kami, dia itu transenden. Jadi dia pencipta alam semesta. Sedangkan Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Firmannya gitu loh. Jadi firmannya yang jadi manusia. Gini Bang. Enggak, ini pertanyaannya gini dulu. Saya pertanyaan ke Anda dulu. Ya, Anda silakan. percaya enggak itu? Percaya enggak itu? Percaya. Enggak, percayanya gini maksud saya. Apakah Ya, Yesus itu adalah Tuhan? Oh iya, Tuhan. Jadi makanya gini. Gini, enggak usah panjang-panjang, enggak usah jauh. Sebentar gini, makanya kita belajar. Dulu ini yang nanya Bang Jack ini, Ardi itu apa nih? Kristen Islam? Kristen saya. Wah, Kristen. Kristen Bang Lores, makanya kita dengerin nih gimana sih yang benar tuh Bang Lores. Enggak, gini Kores, Bang. kamu dengerin dulu Bang, atau saya semuanya. naik Kristen aja semua. Tolong. jangan dulu, ini lucu dia. Dengerin dulu. Si Kores, jangan dulu kata Kores. Lainnya baru 6 menit. Lanjut. Sebentar. Ya, lanjut. Sebentar gini. Ini saya Lanjut. clearkan dulu. Ardi Bento ini Kristen apa Muslim?
Saya Kristen, real. Kristen. Oke. Aku mohon maaf, saya nggak mau berdiskusi dengan Ardito Bento karena saya nggak mau di room ini. Oke, Ardito Bento. Bang Ardito Bento, silakan Anda diam dulu. Silakan Oke, Bang Jack, oke. saya hargain. Nggak mau, Saya hargain. nggak mau. Silakan Bang Jack. Iya. Jadi Iya gini silakan, ya. saya Bang Ardito Bento, Anda diam dulu. Silakan Bang Jack. Saya mohon maaf ya, kalau paling anti saya berdebat dengan sesama. Saya bilang sih bukan Kristen ya, mungkin ya nggak tahu lah. Karena akhir-akhir ini kan banyak masuk. Kemarin saya juga masuk roomnya ini, tiba-tiba saya dibantah oleh namanya seseorang. Saya nggak usah sebut. Dia bantah tentang Yohanes 1 ayat 14. Jadi akhirnya saya mundur gitu loh, daripada saya ribut-ribut gitu loh. Karena ayat ini kan yang menuliskan Yohanes gitu loh. Jadi lebih baik dia ribut sama Yohanes saja, karena saya sangat perlu ribut. Karena dia lebih hebat dia mungkin sama Yohanes gitu kan. Karena yang menulis ayat ini kan Yohanes kan. Jadi artinya ya kalau dia lebih hebat dari Yohanes ya silakan kan gitu kan. Saya nggak mau gitu loh. Tapi kalau sama mungkin saudara-saudara Muslim, saya lebih tertarik gitu loh. Karena buat kami itu memang di Alkitab pun dikatakan di Matius itu mereka para yang melakukan ajaran-ajaran ini mereka lebih bagus dimasukkan ke laut gitu loh, diikat di laut. Itu ada itu Matius itu agak mengerikan gitu loh, karena mereka jadi saya nggak mau berdebat dengan mereka karena memang kita disuruh untuk jangan maulah berdebat dengan mereka gitu loh. Saya lebih bagus berdiskusi dengan saudara-saudara saya Muslim karena mereka kan artinya kan sudah tahu, mereka ingin mengetahui kebenaran kan gitu aja menurut saya sih. Kalau memang mereka yang ini ya saya nggak mau lah. Itu aja. Jadi di Matius buat penyesat itu kayak yang membantah sesama Kristen gitu. Ada di Matius 19 itu ada itu kan, kalau salah itu Matius itu kan di apa itu apa itu loh, Matius tadi berapa itu, Matius 20 berapa itu tadi. Oh jadi Ardito ini bagusnya dibuang ke laut gitu. Buang aja. Memang Alkitab berkata loh Pak, Alkitab yang berkata bukan saya loh Pak. Matius 19 ya, coba kita baca dulu yang mana ya? Matius 19 ya, kalau nggak salah ya. Matius 19 apa Matius berapa itu ya tadi? Siapa yang ini Matius 18 ayat ini ya, ayat 6 ya, kita baca ya. Siapa yang menyesatkan orang gitulah. Tetapi nanti kita baca ya, ayat 6 ya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ngeri loh. Kalau percaya itu. Enggak, benar ya Bu, Ibu. Saya potong dulu. Yang disebut kata-kata ku itu siapa? Bang Yesus Ardito, atau mohon maaf. Allah? Bang Ardito, Yesus atau enggak. Allah? Bang Ardito, mohon maaf. Enggak, silakan diam. Aku menghargai dari Jack. Silakan. Jack tidak mau berdiskusi dengan Anda karena Anda Kristen. Saya setuju dengan Jack. Mungkin yang bisa membantah teman Muslim saya. Ada Natali, Ustaz Ali, Pera Istar, Kores. Silakan bantah. Saya hargai Jack. Ini paling apa yang itu kan kalau misalnya orang yang menyebabkan dosa itu Adam ya. Kenapa Yesus disalibnya malah zaman Yohanes gitu, nggak zaman Adam aja gitu kan. Jadi semuanya enak, hidup tenang indah gitu. Gini Kores ya, sebenarnya kita ini kadang itulah makanya saya kadang-kadang kan kalau sering dengar khotbah pendeta itu kan manusia ini kan ada kesombongan gitu loh. Artinya manusia ini kan ingin mengatur Tuhan gitu loh, mengatur Allah gitu loh, pengen gitu loh. Karena memang kenyataannya fakta sehari-hari, contoh nih ya, ada manusia contohnya dia kena penyakit gitu ya kan. Contoh, jadi dia melakukan kesombongan. Ya Tuhan, kalau kau tidak menyembuhkan penyakit saya begini, kau tidak ada gitu kan. Artinya gini loh, jadi Tuhan itu kadang-kadang manusia ini kan selalu membenarkan dirinya gitu loh. Kenapa kalau begini, kenapa begini? Kan kita ini kan kita ini yang percaya, kita ini kan semua kan Tuhan punya punya rencana. Tapi kan rencana ini kan sebagai kita ciptaan manusia, kita harus menerima apa rencana Tuhan gitu loh. Karena memang kami percaya Tuhan itu kan dia mengasihi kita gitu loh. Jadi dia punya rencana tertentu. Jadi kalau Tuhan kita atur-atur, contoh nih, Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh jadi datang ke ciptaannya. Bukan Bang Jack, bukan nggak boleh. Kenapa? Pertanyaannya tuh kenapa? Iya, makanya Kok gini. telat banget gitu?
Iya, memang. Jadi gini Bang Kores, memang gini Bang Kores. Kita pun saya sebagai ini ya ciptaannya kan, sebagai yang keturunan Adam. Loh kenapa nggak dari dulu langsung gini kan? Jadi gini Kores, kan saya udah dari awal kan udah saya bilang, yang namanya hukum, perintah itu tetap berlaku nggak? Tetap itu loh. Jadi makanya di sini ada 3 contoh nih, perintah, hukum, dan keadilan dan kasih itu. Itu ada 3 berjalan gitu loh. Jadi artinya hukum Tuhan itu harus berjalan. Jadi karena Tuhan sudah mengutuk gitu loh. Dia pertama mengutuk iblis, mengutuk manusia, ya kan? Dikutuk gitu loh. Bahkan perempuan itu kan dikutuk. Kamu perempuan kalau melahirkan itu akan kesakitan. Memang terbukti, dan ada yang perempuan sampai melahirkan ada yang meninggal. Jadi itu hukum itu harus berjalan. Tapi karena makanya kita baca di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapatkan hidup yang Nah kekal. itu Bang Jack, kenapa baru mengasihinya tuh di zaman Yohanes gitu? Sebelum zaman Yohanes ngapain aja Tuhan? Loh, kan gini, sebentar. Kan Iya. Tuhan kan sudah di zamannya apapun kan Tuhan itu kan sudah mengasihani, sudah ini bisa kan. ngatur Tuhan ya. Bukan ngatur, ini bertanya gitu. Yesus datang untuk mengadili. Mau mengadili siapa? Adamnya udah meninggal. Ini Gores. Adamnya udah meninggal, mengadili siapa? Tuhan itu kan kehendak Tuhan, apa Bang Kores berhak? Lihat, bertanya dong. Tuhan itu menghendaki menyelamatkan manusia. Mau kapan dia lahir? Apakah Bang Kores punya hak untuk mempertanyakan? Kayak gini, polisi mau menangkap pencuri. Ini aja, Bang Kores. Lah kalau pencurinya udah meninggal, siapa yang Ini mau aja, Bang ditangkap? Kores. Anaknya ditangkap gitu. Jadi Apa gini, tuh? Gores. Gini Bang Kores. Bentar, silakan. Siapa paling mulia? Yesus sebagai Nabi Isa dalam Al-Quran atau Muhammad menurut isi Al-Quran? Jangan Nabi Isa sama dengan Yesus, jangan gitu. Jangan dibawa ke sana. Nabi Karena Isa kalau itu siapa? Nabi Isa siapa? Nabi Isa ya, Nabi Nabi Isa Isa itu itu, siapa? Nabi Isa yang dilahirkan oleh Siti Maryam Nabi Isa itu Yesus. di Israel. Ya nggak tahu. Kalau buat gua enggak, kalau buat gua bukan. Kalau buat gua bukan. Kalau Isa itu di Islam juga Itulah, Bang. Isa itu juga Yesus Bang. Jangan gitu kamu. Nabi Isa itu di Islam siapa Bang? juga Enggak, Yesus. gini posisinya. Kita ini Nah, diskusi. gini Ardito dan kawan-kawan Posisinya Kristen, ini gimana? kores loh. Nabi Isa nggak pernah dia meminjam keledai, nggak pernah dia mematikan 2000 piglet, nggak pernah Karena di kitab yang berbeda Bang, di agama makanya yang berbeda. beda. Isa ya Isa, Yesus ya Yesus. Al-Quran itu Beda. sama, Beda. tidak ada Bang. Kalau Beda. Al-Quran tidak ada ceritanya. Kesempatan yang lain. Ya maka Karena dari itu Al-Quran gitu tidak loh. ceritakan di mana saya potong. Nabi Isa itu Tadi udah saya meninggal. sampaikan. Nggak ada hubungannya Nabi Isa dan Yesus sama Tuhan yang telat banget mengadili Adam. Nggak ada hubungannya. Siapa? Jawab aja Bang. Siapa paling mulia? Nggak ada dalam Yesus Islam sebagai itu Nabi di dalam ini. Al-Quran atau Muhammad menurut isi Al-Quran? Jawabannya ada Ini di teman-teman. sini ya. Teman, gini ya teman ya. Jadi Coba. gini ya. Jawabannya ada di sini. Tunggu kawan-kawan. Jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 285. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Sama, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sama. Sama. Kenapa Abang mempertanyakan tentang Yesus sementara Yesus Lah karena dimuliakan? beda. Oi. Tadi Abang bilang sama. Siapa yang bilang sama? Tapi sama. Nabi Isa nggak pernah meminjam keledai. Nabi Isa nggak pernah merasakan ditampar oleh tentara Yunani. Nggak pernah kawanku. Beda. Kalau Nabi Isa Bani Israel, Beda. kenapa Nabi jadi Isa Nabi tidak berbahasa. Al-Quran? Nah, iya, Bang? Nabi Kenapa Isa jadi tidak Nabi berbahasa Al-Quran? Yunani. Nabi Isa tidak berbahasa Yunani. Yesus tuh tiap ngomong bahasanya Yunani terus. Beda. Teman-teman. Lahirnya di zaman Yunani Bang. Bodoh Nabi Isa amat, lahir di gua zaman nggak peduli, apa? nggak peduli gua. Pokoknya Nabi Isa nggak pernah berbahasa Yunani, beda. Jadi si Kores Nggak ini bisa kan dia menjawabkan. Memang itu jawabannya gitu, lu yang nggak bisa menerima jawaban gua. Kenyataannya gitu kok.
Ini Kores. Jawaban abang nggak sportif, jawaban abang nggak total, jawaban abang itu nggak sportif. Beda ini gua bawa paling besar lagi ya. Seluruh nabi-nabi di Al-Qur'an bukan nabi-nabi di perjanjian lama. Jadi jangan disama-samain, jangan disama-samain. Yesusnya aja beda, apalagi yang lain gitu. Duluan ada Kristen, nabi-nabi terdahulu, baru ada bang agama bang. Dan terus dari mana jalannya? Apanya? Al-Quran menuliskan ya dari Allah. Kalian, iman kalian itu yang menceritakan manusia semua, nggak ada Tuhan itu. Kalau kami kan dari Allah langsung, Tuhan berfirman kepada Nabi menyampaikan kepada kami. Oke. Jadi aku tanya, firman apa yang langsung disampaikan Allah SWT kepada Muhammad? Isra Mi'raj, firman tentang sholat 5 waktu. Itu aja, yang lainnya? Ya itu aja. Yang lainnya melalui Jibril alaihissalam. Dari mana? Gitu. Mending ya Nabi Muhammad ada satu. Yesus sama Allah Bapa pernah nggak ngobrol? Yesus sama Allah Bapa. Yesus tiap berdoa nggak dijawab, minta tolong nggak dijawab, soal cawan nggak dijawab. Kemana Allah Bapanya? Emangnya Yesus memangnya Tuhan menjawab harus abang dengar. Lah itu malah malaikat yang datang. Gitu. Minta tolong ke Bapa yang datang malaikat. Para Yesus. Makanya Yesus bukan Nabi Isa. Beda. Abang kalau berdoa harus dengar kami gitu. Lah emang gua nabi. Kan bukan nabi gua. Emang abang nggak berhak berdoa? Nggak boleh. Ya berdoa gitu. Cuma kan ini Nabi Muhammad tuh. Kalau diperjalankan oleh Allah Isra Mi'raj gitu. Harus didengar Bunda Rahma juga gitu. Enggak, kalau gua nabi ketika perbedaan nabi dan manusia, ketika nabi berdoa Tuhan menjawab. Berdoa nggak dijawab gitu. Abang dari mana tahu nggak dijawabnya? Coba abang dengar. Tuhan tuh langsung menjawab, ngobrol langsung loh. Kayak Nabi Muhammad langsung diwahyukan, Nabi Musa langsung diajak ngobrol, Elia langsung didatengin di gua oleh firman-Nya. Kayak gitu itu nabi gitu. Bang, kita manusia aja. Kita manusia tapi beda statusnya. Kita manusia biasa, Harus abang dengar jawaban Tuhan. Kalau udah sabar, sabar. Sabar. Viko mau ngomong. Udah ya, Yesus dan Nabi Isa berbeda gitu. Yesus kalau berdoa nggak pernah dijawab sama Allah Bapa. Tunggu. Viko yang mau ngomong, Viko. Sabar semua. Kenapa ini? Kenapa jadi paduan suara? Sabar. Satu-satu. Viko dulu. Siapa paling mulia? Al-Baqarah ayat 285. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Kenapa bang mempertanyakan? Kenapa bang membicarakan Yesus? Karena Yesus bukan Nabi Isa, Yesus bukan Nabi Isa. Terima nggak kenyataannya? Apakah abang lebih berhak daripada Al-Quran? Makanya abang berhak mempertanyakannya. Ini si Al kejang-kejang OTST, tolong gimana ini? Apakah abang lebih temennya nggak boleh dikasih ngomong temennya? Apakah abang lebih berhak bang? Al-Quran aja memuliakannya bang. Apa bang mempertanyakan? Coba. Al-Quran memuliakan Nabi Isa bukan Yesus. Kores sama Al diem dulu. Kores sama Al diem dulu. Yang pertanyaan gua apa? Dengar dulu Viko Syahan ini. Iya silakan Viko, silakan. Oke, alah Bang Kores ngeles dia, silakan Bang Viko. Aku keluar aja lah ya. Yang mau diam. Inilah ini kereta tuh terguncang kalau Yesus sama Nabi Isa beda. Mantap ya. Oke. Ya silakan Viko. Itu kan menurut coba abang nanti sholat, abang tanya sama Pak Ustadz di masjid, Nabi Isa itu siapa ya? Aku kasih pertanyaan debat tuh. Kalau ada yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, gua debat. Gue minta buktinya kapan Nabi Isa berbahasa Yunani. Gue tanya gitu ntar. Saling menghargai. Iya silakan Viko. Satu aja bicara biar enak gitu. Room ini jadi ribut gitu tuh. Ribut banget menunggu anak kok Bang Kores. Kayak jolikan jadinya. Satu-satu. Saya 15 menit menunggu. Masa enggak dikasih kesempatan ngomong? Oke, silakan Viko. Oke, gini Bang ya. Izin salam kenal semuanya ya. Salam kenal semuanya. Saya agak menggelitik sebenarnya kalau ada yang buka room pembahasan agama. Kenapa? Kita sudah tahu pasti, makanya ada apa dulu, agamamu, agamaku. Kalau kita selalu membanding-bandingkan Tuhan kita, ibarat khayalan kita semua ini. Sedangkan orang tua saja membanding-bandingkan anaknya, susah kita.
Jadi semua agama itu mengajarkan kebenaran. Sebentar. Iya, mengajarkan semua kebenaran. Mau apapun, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, semua mengajarkan kebenaran. Sudah, tidak ada agama yang paling sempurna, tidak ada. Iya. Waduh. Jadi jangan kita Pak Piko. bahas agama ini. Iya, Pak Piko, boleh saya nanya nggak Pak? Amanat Agung itu fungsinya untuk apa Pak? Sekarang gini aja Bang, saya tidak mau membenarkan agama saya. Ya, agama yang Waduh. saya anut cukup saya amalkan di hati saya. Tujuan saya satu, masuk surga dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Toleransi itu yang Iya Pak utama. Piko, Jadi saya kalau- tanya, di dalam ajaran Kristen itu kan ada amanat agung. Itu fungsi amanat agung itu gimana? Saya tidak mau, kalau saya jawab itu Bang, sama saja nanti saya membanding-bandingkan dengan agama yang lain. saya tetap mengimani Enggak, agama enggak. saya. Aman. Itu aja. Ya, betul. Kita hargai itu kita hargai. Iya, Ya, maksudnya jadi kan- gini loh Pak. Ah. Diskusi itu kan tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa Pak. Diskusi Masalahnya juga gini, Bang. dilindungi undang-undang. Aman, Betul. jadi aman. Kita diskusi, ayo kita cerdaskan anak bangsa gitu. Bang. Nah memang, gimana? Kalau mencerdaskan bukan begini Bang, agama yang kita bahas. Lihat Oh. aja tebing di bawah, Loh. nggak ada yang Ya mencerdaskan. kalau itu. jadi Pertama kalau kita diskusi bahas jadi Bang. masalah ya Viko jangan ikut diskusi, cari live yang lain gitu. Apa kek? Masalahnya jangan ngotot. Orang abang ngotot semua membenarkan agama masing-masing. Bentar. Karena ngotot. Aduh. Ini Pak Viko sendiri sebenarnya kayaknya dia belum tahu amanat agung kayaknya. Coba suruh dia bicarakan, tahu nggak dia amanat agung? Saya jangan, saya pun kalau saya tes tentang agama Anda mungkin Anda sakit hati. Saya pun sakit hati karena agama itu tidak bahas. Itu aja Nah benar ya, saya. kalau misalnya itu tipis, kalau misalnya batinnya tipis, jangan di sini, Brother Viko. Gitu. Jangan di sini. Betul, saya nggak tipis, cuman mengajarkan kalian tentang toleransi. Itu aja. Lah ya ini toleransi itu kan bertanya, lalu mentoleransi kan gitu. Kalau kita nggak tahu apa yang mau ditoleransi? Masalahnya, Nah itu kalau dialog jadi masalah, jangan di sini, jangan di sini. ya betul, saya kan turun, saya jangan akan itu aja, toleransi. Terima itu yang kasih utama. waktu-waktunya. Jangan membahas yang lain. Iya, Hargai agama orang lain, saling menghargai agama itu yang pasti utama. dihargai. Itu Pasti. aja. Jangan bahas-bahas yang lain. Lihat aja taping di bawah Ya udah. semua, kan jadi tensi bawaannya semua. Jadi kita bahas apa ini Pak sekarang? Ya, mau bahas apa ini? Apa? Kardiovaskular apa? Bahas apa ini? Bahas aja bagaimana Indonesia ini supaya maju, itu aja. Oh nanti gampang Pak, masuk forumnya Pak, ada Pak. Mau ada forumnya politik, forum politik, Brother Viko. Forum politik. Scroll aja, sampai tipis layarnya.